dari 93,6 FM Radio Arsinar akhirnya bersinar. Bersama saya Ivan Zulkais yang akan menemani pemirsa sekalian selama 10 menit ke depan. Kita akan membahas mengenai penyiaran radio dan regulasi perundangan. Jadi sebelum kita membahas mengenai penyiaran radio, kita perlu mengetahui mengenai radio. Radio itu sebenarnya apa gitu? Apakah ini sesuatu hal yang baru? Nah, yuk kita bahas. Jadi radio ini adalah suatu alat, suatu alat komunikasi yang mengandalkan pada transmisi suara melalui gelombang radio yang dia itu merambat ke udara sehingga nanti menghubung kepada menara radio dari stasiun radio ke banyak mendengar. Dalam artian bahwa radio itu kan alat komunikasi, dia mengandalkan kepada rambatan gelombang, nanti bakalannya akan tersambung dengan menara radio yang setelah melalui proses tertentu dia akan mampu menyebarkan siarannya kepada para pemirsanya dimanapun mereka berada secara bersama-sama. Itu adalah pengertian radio. Seperti sebelumnya disinggung tadi pada di awal, kita pembahasannya mengenai penyiaran radio. Itu kan adalah radio. Nah, kita bahas juga terkait dengan penyiaran. Kalau penyiaran itu adalah suatu kegiatan, suatu proses penyebaran informasi melalui alat-alatnya, melalui medianya, seperti misalnya ketika penyiaran itu bisa disebarkan lewat radio, itu disebut sebagai penyiaran radio. Lalu juga ketika siaran atau penyebaran informasi dilakukan melalui televisi, maka disebut sebagai siaran televisi yang memiliki suatu tujuan agar bisa dinikmati oleh para pendengarnya. Jadi bisa dikatakan bahwa penyiaran radio itu berfokus pada penyebaran informasi yang mengarah utamanya itu lebih ke pesan suara gitu. Lalu pada penyiaran radio sendiri itu ada suatu hal yang kita ketinggalan. Kalau ada penyiaran radio, berarti ada juga yang disebut sebagai siaran radio atau dalam hal ini siaran. Apa itu siaran? Nah, siaran ini adalah salah satu program yang hadir pada sebaran informasi. Dalam artian siaran itu berfokus pada program yang memang ditunjukkan nantinya kepada para pemirsa, dan itu ya dalam bentuk apa saja, dalam bentuk yang beragam. Misalnya mulai dari program siaran radio mengenai pendidikan, lalu ada juga program siaran mengenai kuliner, program siaran mengenai ekonomi. Nah, itu bisa juga dalam siaran radio. Jadi siaran itu berfokus pada program apa yang akan mau dibagikan kepada para pendengar setianya. Lalu penyiaran radio ini itu tidak serta-merta dia berfokus pada ada stasiun radionya, lalu memiliki suatu brandnya, ada seorang penyiar. Ya, penyiar itu kan orang yang menyebarkan gitu. Ini kan adalah suatu pelengkap daripada penyiaran, siaran, dan juga penyiar gitu. Kalau penyiaran berarti prosesnya, siaran adalah isinya, penyiar adalah orang yang membagikan informasi itu. Lalu hadirnya penyiaran radio ini tidak serta-merta seperti itu. Ada sejumlah persyaratan yang memang perlu untuk dipenuhi. Apa saja syarat penyiaran radio? Nah, pertama harus memiliki suatu spektrum frekuensi. Lalu yang kedua harus memiliki mesin pemancar. Yang ketiga adanya program acara. Program acara itu kan berarti seperti yang sudah disebutkan, dalam artian sebagai orang yang mengelola radio atau penyiar itu tentu dia memiliki suatu jadwal, memiliki suatu manajemen terhadap berbagai hal yang hari itu memang apa yang mau disampaikan kepada para pendengar setianya. Lalu disambung dengan harus tersedia pesan penerima. Nah, ini tersedia pesan penerima ini mengarah kepada persyaratan nomor 2, yaitu mesin pemancar. Jadi bagaimana kalau misalnya informasi disebarkan tapi mesin pemancarnya itu nggak ada, atau misalnya
mesin pemancarnya ada tapi ternyata lagi mati listrik, itu kan menjadi penghambat juga untuk informasi ini disebarluaskan. Lalu syarat yang terakhir itu adalah harus dapat diterima secara serentak. Jadi keunggulan radio itu ya, dia itu disampaikan secara serentak dalam artian adalah ketika misalnya stasiun radio Arsinar ya pada pukul misalnya 4 sore menanyakan mengenai wisata Ramadan misalnya, tentu Arsinar ini ya dia akan menyebarkan juga ke kota A umpama. Kota A itu ketika radio Arsinar itu menjelaskan mengenai wisata Ramadan, pasti akan ditayangkan juga, akan diberitahukan juga mengenai wisata Ramadan di kota A, pun begitu juga di kota B menanyakan hal yang sama selama radio Arsinar ini ya mampu untuk menjangkau mereka di daerah tersebut. Itu adalah salah satu syarat penyiaran radio. Jadi penyiaran radio itu kan berkaitan juga dengan frekuensi. Sebagaimana di awal, radio itu kan mengandalkan kepada perambatan gelombang atau disebut sebagai frekuensi. Setidaknya ada 3 jenis frekuensi radio. Yang pertama itu adalah SW atau disebut sebagai short wave. Itu frekuensinya berkisar pada kilohertz. Jadi jangkauannya itu cukup luas. Jadi kalau radio yang frekuensi stasiun radio yang punya pemancarnya itu frekuensinya short wave, dia mampu memberikan informasi dari satu negara ke negara yang lain. Lalu ada juga yang disebut sebagai amplitude modulation. Amplitude modulation itu frekuensinya berkisar pada kilohertz. Lalu terdapat juga FM yang disebut sebagai frekuensi modulation. Jadi berada pada frekuensi megahertz. Jadi dapat disiarkan dari 87,5 hingga 108 megahertz. Ini kalau untuk frekuensi modulation itu adalah suatu ukuran frekuensi radio yang sampai saat ini terus dipakai. Dan juga terdapat suatu catatan dari FM ini adalah dia hanya disiarkan ke beberapa kota saja gitu. Entah baik itu stasiun radio Arsinar akan menyiarkan berita di kota A, di kota B gitu. Walaupun bisa jadi ada kemungkinan juga di kota B ini ketika berusaha mendengarkan siaran radio Arsinar ini ya, tentu bisa jadi kurang jernih atau kurang jelas suaranya karena tadi FM itu jangkauannya terbatas tapi lebih efektif juga gitu. Itu adalah salah satu jenis frekuensi radio. Dan juga radio itu kan memiliki suatu fungsi, penyiaran radio itu memiliki suatu fungsi sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang mana penyiaran itu berfungsi sebagai ya media informasi, media pendidikan, untuk hiburan, pengendalian dan juga perangkat sosial. Dan artinya adalah Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 ini adalah menjelaskan bahwasannya radio itu lebih dari sekedar informasi saja, tapi berusaha memberikan pengendalian dan juga perangkat sosial. Dan artinya pengendalian itu bagaimana radio mengarahkan kepada pemirsanya nih ketika ada suatu informasi itu tidak buru-buru menanggapi dengan wah ini memecah belah bangsa atau tidak, padahal itu berita yang dihadirkan itu adalah berusaha mengedukasi, berusaha untuk memberikan pandangan bahwa masalah yang terjadi itu jangan terlalu dihadapi dengan perpecahan dan sebagainya, jangan seperti itu. Jadi radio itu salah satunya sebagai pengendalian gitu. Ya perlu dipahami adalah penyiaran radio itu dia berfokus pada siaran yang sifatnya audiovisual, dan juga dalam radio itu sendiri memiliki suatu perundang-undangan paling tidak nomor 32 tahun 2002 itu sudah diatur secara fungsi gitu. Dan juga apabila siaran radio tidak memenuhi salah satu persyaratan, lalu juga secara frekuensinya berbeda, maka tentu secara jangkauan penerimaannya itu tentu akan berbeda juga daripada jenis frekuensi atau siaran yang lain gitu. Jadi itulah mengenai penyiaran radio dan juga regulasi perundangan. Jadi bagaimana nih komentar sahabat Arsina? Jangan lupa ketik SMS di nomor 0895 3430 25033. Ditunggu ya pemirsa sekalian. Saya Ivan Zulkais pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.